Temu lagi di hot room. Dr. Mahesa dari ID. Tadi Pak Pandu mengatakan ada dugaan, ada permainan di ID. Dokter-dokter yang tidak seharusnya lolos, diloloskan. Dan ini sangat membahayakan masyarakat. Dan memang dugaan seperti ini banyak terjadi. Katanya Fakultas Kedokteran banyak yang tidak bermutu. Apa kata ID? Ya, perlu kami luruskan dulu ya Bang Hotman. Ya. Diskusi tadi pada sesi sebelumnya itu adalah diskusi yang tahun 2017 itu dibicarakan di forum Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan Mahkamah Konstitusi sendiri sudah ada keputusan nomor 10 tahun 2017. ID ini kan ada rumah besarnya. Di dalam ID itu ada yang disebut dengan pengurus besar ID. Ya. Ada yang disebut dengan majelis kolegium. Di dalam majelis kolegium itu membawahi kolegium-kolegium. Ada banyak kolegium, Bang Hotman. Semua mekanisme-mekanisme yang dibuat oleh kolegium, perhimpunan, seluruh komponen di dalam ID, diatur dengan tata kelola yang diatur oleh ID dan majelis-majelis. Kalau kembali ke topik yang tadi. Kalau misalnya ada dugaan-dugaan seperti itu, pada saat yang tadi disampaikan, ID itu tidak bekerja sendiri, Pak Bang Hotman. Dalam menguji mahasiswa lulusan Fakultas Kedokteran yang saat itu adalah entry exam, berbeda dengan sekarang statusnya adalah exit exam berdasarkan Undang-Undang Nomor 2013, itu ID berkoordinasi dengan Konsil Kedokteran, berkoordinasi dengan Kemenkes, berkoordinasi dengan stakeholder yang lain. Tadi kata disuruh dipermudah agar cepat lulus. Tidak betul seperti itu, tidak betul. Tidak betul dipermudah. Semuanya ada mekanisme, semuanya dibicarakan. ID total membantah tuduhan dari Dr. Pandu. Betul, karena kalau itu memang benar sudah dipertanggungjawabkan dengan stakeholder dan sudah dipertanggungjawabkan di Muktamar ID. Oke, Pak Hermawan, komentar Bapak. Baik atas PDSI maupun atas dugaan permainan meloloskan yang tidak mampu jadi dokter. Baik, pertama antara ID dan PDSI. Saya pikir dua-dua ini dibolehkan oleh undang-undang untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan konstitusi kita. Sebagai organisasi. Sebagai organisasi, pasal 28.3. Ya. Artinya sampai di tahapan pengakuan Kementerian Hukum dan HAM atas nama negara, maka wajar dan boleh ada organisasi yang memang seminat dalam hal ini adalah perkumpulan dokter dan juga ada ikatan dokter Terkait Indonesia. kewenangan berdasarkan undang-undang praktek dokter, ada nggak kaitannya? Ada kaitannya ketika berbicara organisasi profesi. Sampai pada Kementerian Hukum dan HAM belum bisa kita katakan organisasi profesi yang diakui. Karena membutuhkan dua legitimasi Bang Hotman. Legitimasi internal, para dokter, lulusan dan bahkan para sekolah atau universitas yang memiliki program studi pendidikan dokter, itu semua harus memberikan pengakuan dalam konteks bahwa ada organisasi profesi yang di dalamnya berkumpul dokter-dokter atau dokter gigi yang memang di sana ada terikat dengan keilmuan, kompetensi, etik profesi dan penjagaan kualitas pelayanan kesehatan. Kalau nanti PDSI anggotanya banyak, akibatnya apa? Nah, sampai pada pengakuan banyaknya anggota dan orang yang berkumpul dan bernaung di bawahnya, itu baru satu legitimasi. Legitimasi internal. Legitimasi yang kedua adalah legitimasi eksternal. Siapa? Yaitu pemerintah sendiri. Bukan Kementerian Hukum dan HAM lagi, tapi Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini yang membidangi urusan di bidang pelayanan kesehatan. Nah, kita melihat, ini problemanya di Indonesia, ini banyak sekali organisasi profesi di bidang kesehatan. Kurang lebih ada 26 organisasi profesi. Dan semua itu diatur oleh undang-undang. Undang-undang praktek kedokteran ini salah satu dan ini yang paling tua. Tapi ada Undang-Undang Nomor 38 2014 tentang praktek keperawatan, Undang-Undang tentang keperawatan, Undang-Undang tentang kebidanan, Undang-Undang tentang tenaga kesehatan Nomor 36 tahun 2014 yang kesemua undang-undang ini dalam pasal-pasalnya mengatakan bahwa organisasi profesi yang diatur oleh undang-undang itu cukup satu dan hanya satu yang diperbolehkan. Nah, dari kesemua undang-undang yang berkaitan dengan profesi kesehatan ini hanya undang-undang praktek kedokteran saja yang memang secara lugas pada pasal 1 ayat 12 mengatakan bahwa profesi di bidang kedokteran adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan PDGI atau Perhimpunan Dokter Indonesia untuk dokter gigi. Artinya, berdasarkan menurut Bapak, menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran, PDSI belum ada tempat di dalamnya. Belum, sehingga saat ini yang masih diakui sebagai organisasi profesi adalah ID. Karena ini kan undang-undang, begitu kuat sekali. Nah, keterkaitan dengan pelayanan kesehatan juga akan berimbas panjang, karena banyak sekali turunan regulasi. Dan saya menyebutkan tadi itu semuanya undang-undang. Belum dalam peraturan pemerintah, belum dalam peraturan menteri, dan turunan hingga kepada peraturan di daerah. Kita tanya dulu ke Ibu DPR kita yang terhormat, Ibu Irma. Menurut Ibu, yang diakui berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran itu benar nggak hanya ID? PDSI nggak ada tempat sama sekali? Itu kan omongan beliau. Oh, beda lagi nih.
MK itu tidak boleh serta-merta menyatakan bahwa hanya ID yang diberikan hak untuk menjadi salah satu perkumpulan kedokteran di Indonesia. Karena MK melanggar hak azazi manusia. 3 tujuan didirikannya ID. Yang pertama, kesejahteraan anggota untuk memadukan segenap potensi kedokteran dari seluruh Indonesia, menjaga dan meningkatkan harkat, martabat serta kehormatan profesi kedokteran. Saya nggak melihat ID melakukan itu, karena banyak sekali dokter-dokter yang sebenarnya ketakutan ya dengan ID. Yang kedua, pengembangan anggota, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Lah, Dokter Terawan, saya nggak bela Dokter Terawan, tapi Dokter Terawan memiliki satu pengembangan ilmu pengetahuan yang seharusnya itu bisa disupport oleh ID, itu tidak disupport, malah kemudian diacak-acak ya, dikatakan tidak segala macam lah menurut saya, dan itu harusnya itu disupport. Bagaimana caranya itu bisa menjadi legal. Dan ketiga, melindungi anggota, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia untuk menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Nah, kalau mau mencari dokter yang sudah berkompeten, itu untuk poin 3 itu juga nggak masuk di situ. Jadi menurut saya memang harus dibubarkan. Pertanyaan saya, Bu, secara juridis formal dalam undang-undang praktek kedokteran, benar nggak tertulis hanya satu organisasi kedokteran yaitu ID? Secara juridis formal dulu, terlepas kalau Ibu tadi kan mengutarakan de facto perbuatan. Secara juridis formal benar nggak itu? Itu ada, tapi di Indonesia boleh dilanggar gitu? Boleh dilanggar sepanjang bermanfaat bagi kemanusiaan. Dokter itu punya sumpah kedokteran loh. Punya sumpah kedokteran bahwa mendahulukan kepentingan nyawa manusia. Siapapun dia. Jangan main pecat-pecat. Yang kedua, ada lebih dari 2.000 mahasiswa kedokteran yang seharusnya dilindungi oleh ID untuk bisa praktek, tapi nggak dilindungi kok. Perlu ini bukan? Mungkin. Padahal, mohon maaf, seharusnya ID berbicara dengan dikti. Karena apa? Karena uji kompetensi itu hanya uji administrasi. Mereka sudah lulus dari fakultas kedokterannya masing-masing. Kalau memang fakultas kedokteran itu tidak diakui, bubarkan. Pemerintah melalui Menkumham bubarkan itu yang namanya fakultas kedokteran tersebut. Kenapa? Karena tidak berkompeten, seperti yang Pak Panduryono bilang tadi. Bubarin, jangan boleh berdiri. Kalau masih boleh berdiri, ya mereka harus boleh praktek. Keempat, saya mau bicara lagi. Silakan. Saya sebenarnya tidak ada urusan dengan Dokter Terawan dan lain sebagainya. Saya ingin sampaikan begini, ID sebaiknya mengoreksi diri. Tidak elitis, tidak arogansi, dan kemudian bisa menjadi wadah bagi semua dokter-dokter di Indonesia untuk bisa mengembangkan potensinya, melindungi anggotanya, bukan menjadi momok. Loh, ini semuanya takut kok. Saya banyak bicara sama dokter-dokter, ketakutan semua sama ID kok. Nah, ini yang saya bilang, ID harus mulai merendahkan dirinya untuk membuat semua anggotanya itu merasa terlindungi. Itu yang harus dilakukan. Kalau itu dilakukan, tidak ada yang namanya PDS, ini nggak akan timbul. Kenapa undang-undangnya Ibu tidak revisi? Kan kita akan revisi. DPR. Kita akan revisi. Akan kita revisi. Revisi kira-kira arahnya bahwa ID bukan satu-satunya, begitu? Iya. Nggak boleh satu-satunya. Nanti kayak organisasi atau kan berarti. Boleh saja namanya organisasi profesi kan boleh. Siapa yang ngelarang? Undang-Undang nomor 3 tahun 2000 nomor 13 tahun 2003 tuh kan menyatakan bahwa semua warga negara Republik Indonesia boleh berserikat kok. Nggak dilarang oleh undang-undang. Apa yang menghalangi itu? Cuan. MK nggak boleh semena-mena seperti itu. Bisa aja masyarakat berpikir MK kena cuan juga. Kenapa harus menetapkan hanya satu? Sementara advokat boleh, sementara serikat pekerja boleh, sementara jurnalis boleh. Kan itu urusannya Bang Hotman. Jadi menurut saya Bang, bijaknya nih ya, bijaknya. ID mengoreksi diri, jangan terlalu elitis. Apa itu karena ID tidak ada Dewan Pengawas? Nah, itu dia. Saya mengusulkan ID harus ada Dewan Pengawas sehingga ada yang mengawasi. Sekarang, yang mengawasi MKEK yang milih kalau nggak salah setahu saya yang milih juga ID, pengurus ID. Ya jeruk makan jeruk. Akhirnya apa? Yang mengawasi dengan yang diawasi sama-sama. Operator regulator itu sama aja. Oke, analisa Ibu, benar nggak untuk uji kompetensi dokter itu banyak permainan cuan? Banyak. Oke, kita istirahat dulu, akan kembali setelah yang berikut ini.